Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amabat. Kembali di POTS Podcast Tarbiyah Sunnah. Dan kali ini kita akan membahas sebuah kisah ya antara anak dan orang tua. Kisah yang tidak akan pernah ada habisnya dari masa ke masa, dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman. Karena selalu ada dinamikanya, selalu ada problematikanya. Dan kali ini kita bersama dengan guru kita, Ustadz Yusuf Abu Baidah As-Sidawi, hafidhullah. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Insyaallah. Orang tua sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, Alhamdulillah Ustadz. Baik Ustadz. Ini karena bahasa orang tua Ustadz, anak tanya orang tua Ustadz. Seperti itu, Insya Allah. Kalau orang tua anak udah meninggal. Oh, udah meninggal Mas. Apa Ustadz? Enggak tahu Ustadz. Dua-duanya Ustadz. Saya kira mertua tadi. Oh, ada mertua. Mertua Syekhuna Amda sehat Ustadz ya? Alhamdulillah lebih baik. Alhamdulillah baik Ustadz. Baik Ustadz. Baik. Ini kalau kita di dulu Ustadz ya, mungkin ada kisah dongeng mungkin ya, main kundang gitu seperti itu. Lalu ada ya kan gitu ya, dikutuk jadi batu Ustadz seperti itu ya. Ini kisah antara orang tua dan anak ya, seperti itu. Kemudian ada yang belakangan ini ramai di media sosial yang anak sampai udah nggak nyebut nama ke ibunya sendiri gitu ya, seperti itu. Ada juga kisah yang bahkan di Makassar kemarin beritanya saat itu ada seorang anak perempuan ini disuruh bersih-bersih sama ibunya, mungkin kesel atau marah sama ibunya, itu sampai ngebacok ibunya sendiri Sat. Alhamdulillah seperti Sat. Nah jadi gimana Sat? Kira-kira apa penyebabnya hari-hari ini Sat? Makin banyak anak yang durhaka terhadap orang tua, walaupun yang sebaliknya juga ada Sat. Jadi ada orang tua yang berlaku zalim kepada anak-anaknya, nggak kasih nafkah atau bahkan menjadikan anaknya sebagai aset Sat. Jadi anaknya tuh mungkin masih kecil, di bawah umur, usia di sekitar 5, 6, 7 tahun lah. Jadiin konten di YouTube, uangnya masuk ke orang tuanya, dipakai sama orang tuanya dan seterusnya dan sebagainya Sat. Seperti itu Sat. Kira-kira apa Sat penyebabnya di hari-hari ini, di waktu sekarang ini, di masa kita sekarang ini banyak terjadi kisah yang tidak mengenakan antara orang tua dengan anaknya. Tafadhol. Ya, Allah musta'an. Ya tentu kita sedih ya kalau dengar cerita-cerita ya polemik ya pertengkaran antara orang tua dengan anak. Karena memang anak ini kan aslinya dia adalah anugerah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Tapi dia juga adalah salah satu ujian dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang tua. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian, anak-anak kalian itu adalah fitnah. Fitnah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita bisa mensyukurinya? Apakah kita sebaliknya yaitu mengkufuri nikmat tersebut? Apakah kita bisa menjaga anak-anak tersebut, ya mendidiknya, membimbingnya dan menggandengnya menuju surga, atau kita acuh tak acuh terhadap anak kita? Nah, itu kan dengan adanya peristiwa-peristiwa sekarang ini harusnya menjadi introspeksi bagi kita semuanya. Baik bagi anak maupun bagi orang tua. Kita introspeksi karena semua peristiwa yang menyedihkan, musibah, pertengkaran itu adalah karena dosa-dosa kita. Kata Nabi SAW, "Ma tawadasnani fillah, summa iftaraqa illa lidzanbin yuhdisu ahadum." Kata Nabi SAW dalam riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, sanadnya sahih, tidaklah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka bertengkar, ya, berpisah, bermusuhan, kecuali karena dosa yang dilakukan oleh keduanya atau salah satunya. Artinya apa? Ketika terjadi percekcokan, ya, pertengkaran, ya, bahkan saling bongkar aib antara anak, antara orang tua di media sosial, sehingga dilihat, ditonton oleh banyak orang. Apalagi kalau sampai misalkan tadi melukai, bahkan membunuh, juga ada kasus-kasus seperti itu. Ya ini kan karena dosa-dosa kita semuanya. Ya, karena dosa-dosa kita, maksudnya dari orang tua, kemudian juga dari anak. Makanya semuanya harus saling introspeksi diri. Karena tidak ada satu musibah yang menimpa seorang hamba kecuali karena dosa-dosa yang dia lakukan. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidaklah menimpa kepada kalian suatu musibah. Ya, kita punya anak misalkan seperti itu, atau punya orang tua yang tidak seperti yang kita harapkan, tentu itu musibah. Tidaklah Allah menimpakan musibah kepada kalian kecuali karena dosa-dosa kalian. Jadi
ini harus menjadi introspeksi bagi kita semuanya, baik bagi orang tua, baik bagi anak, si anak ya. sendiri. Kita introspeksi mana yang salah dari kita, ya, sehingga kita berusaha untuk membenahinya, Memperbaikinya, ya, memperbaikinya. Mungkin ada tugas-tugas, ada kewajiban-kewajiban kita, baik sebagai orang tua, baik sebagai anak, kita belum jalankan. Padahal itu Allah perintahkan. Atau ada hak orang tua yang belum kita penuhi, hak anak yang belum kita penuhi. Ya, makanya di dalam agama Islam itu kan diatur apa kewajiban orang tua kepada anak, apa kewajiban anak kepada orang tua, itu sudah diatur. Nah, itu harus kita introspeksi. Mungkin selama ini kita sebagai orang tua kurang mendidik anak-anak kita. Akhirnya apa? Melahirkan anak-anak yang durhaka kepada kita. Karena balik ke orang tuanya. Iya, akhirnya orang tua merasakan akibat kelalaiannya dia sendiri, dosa-dosa dia sendiri. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, aksaru fasadil aulad min kibalil aba. Kebanyakan ya kerusakan anak itu karena dosa orang tuanya. Kebanyakan. Kebanyakan, disebutkan begitu, Ustaz. Iya. Beliau dalam kitabnya Tuhfatul Maudud, ya. Ini kitab yang membahas tentang ya fikih anak, ya. Kata beliau di bagian-bagian akhir, kebanyakan kerusakan anak-anak, kenakalan anak-anak itu ya karena kesalahan orang tua sendiri. Mungkin dia tidak mendidiknya dengan baik, dia tidak menyayanginya seperti halnya yang diajarkan di dalam agama Islam. Makanya sumber utama problematika keretakan antara orang tua dengan anak ya adalah tatkala kita tidak mengikuti dan tidak menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala kita lalai dari Al-Qur'an dan sunnah, ya, kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua, sebagai anak kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai anak, ya akhirnya terjadi apa yang terjadi dari pertengkaran, ya, pertikaian antara orang tua dengan anak, dan itu sangat kita sayangkan, ya. Makanya punya anak yang soleh itu nggak gampang juga, gitu. Itu butuh dari orang tua doa, butuh kerja keras, mendidik dengan pendidikan agama Islam, bukan hanya cuma dunia saja, ilmu-ilmu dunia tidak. Yang paling penting bagaimana mendidik anak dengan pendidikan agama, gitu. Baik, Ustaz. Tadi bahwa orang tua dan anak ya, dua hubungan yang tidak mungkin ada kata mantan, Ustaz, ya, betul ya? Tidak ada mantan orang tua, tidak ada mantan anak. Kalau mantan istri bisa jadi mantan suami, bisa jadi, Ustaz, ya. Seperti itu, Ustaz. Nah, ini supaya kita juga termurojaah, Ustaz, tadi ingatkan kembali, mungkin sudah sering dipelajari di pengajian-pengajian atau mungkin bahkan beberapa di pondok-pondok belajar tentang kewajiban atau tanggung jawab sebagai orang tua maupun tanggung jawab sebagai anak, Ustaz. Jadi mungkin Ustadz perlu sampaikan ulang lagi di sini untuk mempermudah kami yang ikut syuting bareng Ustadz pun para pemirsa sekalian. Sehingga karena tadi nggak ada mantan anak, nggak ada mantan orang tua saja seperti itu. Jadi kita tetap harus menjalankan kewajiban itu sampai nanti kita selesai. Dalam artian kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustadz, mungkin dimulai dari tanggung jawab orang tua kali, Ustadz, ya, seperti itu, Ustadz, ya. Ya, seperti tadi yang sudah kita sampaikan, ya. Sumber utama problematika pertikaian antara orang tua dengan anak itu tatkala kita tidak menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua, kewajiban kita sebagai anak. Nah, di dalam agama Islam itu kan sudah diatur sebenarnya. Ya, masing-masing memiliki tugas dan kewajiban. Ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Begitu juga dalam athar disebutkan oleh sahabat Ibnu Umar, ya. Beliau pernah mengatakan, ya, al-abu mas'ulun an waladihi. Orang tua itu nanti bertanggung jawab tentang anaknya. Wal ibnu mas'ulun an birri walidihi. Sedangkan anak juga nanti akan dimintai pertanggungjawaban tentang bakti dia kepada anak, kepada orang tuanya. Jadi artinya masing-masing itu memiliki tugas, memiliki kewajiban, dan kita harus fokus kepada kewajiban tadi. Kita sebagai posisi kita sebagai orang tua, jalankan kewajiban kita sebagai orang tua. Kita sebagai anak, jalankan kewajiban kita sebagai anak. Ya, sebagaimana hubungan antara suami dengan istri. Ya, suami itu kan punya kewajiban apa saja, istri juga punya kewajiban. Begitu juga antara seorang orang tua dengan anak. Misalkan di antara kewajiban orang tua, misalkan
menafkahi, memberi nafkah kepada anak-anaknya, ya. Jangan sampai menelantarkan anak-anaknya, tidak memberi nafkah, ya. Kafa bil mar'i isman an yudhayya man yakut. Cukuplah seorang itu dianggap berdosa kalau dia menelantarkan, ya. Misalkan bertahun-tahun nggak pernah dikasih nafkah, ini dosa. Ya. Di antara tugas orang tua ini yang paling inti ya, mendidik anaknya. Mentarbiyah anak-anak, mentarbiyah, mendidik, membimbing dengan pendidikan agama Islam. Ku anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara. Ya, wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu-batuan. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Gitu. Jangan biarkan mereka dalam kerusakan tanpa bimbingan, tanpa pendidikan. Makanya tugas utama orang tua ini mendidik dengan pendidikan agama Islam, bukan cuma dunia saja. Banyak orang tua sekarang nyekolahkan anaknya begitu tinggi, tapi dunia, agama enggak. Nah ini kesalahan yang sangat fatal. Yang ketiga tentu kita perhatian, ya, sayang dengan anak-anak kita, ya, tidak melakukan kekerasan, KDRT, karena itu akan membuat trauma bagi mereka. Membekas, ya. Makanya kita kan dianjurkan untuk sayang kepada anak-anak kita. Kata Nabi SAW, beliau pernah nyium cucunya, ya, Hasan atau Hussein. Kemudian ada salah seorang sahabat namanya Aqra bin Habis. Dia mengatakan, wahai Rasul, saya punya 10 anak, belum pernah saya cium satu pun. Allah. Akhirnya kata Nabi, man la yarham la yurham. Siapa yang tidak sayang, maka dia tidak akan disayang. Maka ini penting juga bagi orang tua, bagaimana berlemah lembut kepada anak, sayang kepada anak, kemudian peduli kepada anak, apalagi zaman sekarang, ya, di mana banyak orang tua, mohon maaf, ya, sibuk dengan kerjanya, ya, dua-duanya berkarir, ya, karir, anak akhirnya ditelantarkan, tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang, ya, pulang-pulang anaknya tidur, sama ya, bibinya, bahkan sama pembantunya, biar akrabnya, kurang perhatian, betul, Ustaz, kurang kasih sayang. Nah ini juga menyebabkan seorang anak akhirnya banyak terjadi kenakalan, kerusakan karena kurang mendapatkan kasih sayang. Itu yang terjadi, ada ungkapannya, Ustaz. Sekarang itu lebih sering orang tua cuman kasih uang, nggak kasih sayang, Ustaz. Nah, ya, betul. Harus dua-duanya, Ustaz, ya. Betul. Makanya tadi satu tadi hendaknya orang tua menafkahi, itu udah pasti lah ya. Wajib, ya. Wajib. Kemudian yang kedua mendidik, terutama dengan pendidikan agama. Ya, betul, Ustaz. Kemudian yang ketiga perhatian dan kasih sayang. Ini yang mahal. Kadang orang ngejar dunia tapi tidak memberikan, ya, tidak perhatian dengan anak-anaknya. Nah, begitu juga seorang anak, ya, punya kewajiban juga. Yang paling inti adalah bagaimana dia berbakti kepada orang tuanya, ya, taat kepada orang tuanya. Selama itu bukan maksiat, dia harus taat. Ya. Ketika orang tuanya menyuruh, jangan dia membangkang, ngeyel. Kemudian juga dia tawadhu. Ya, tawadhu itu artinya apa? Merendah, tidak sombong. Jangan petentang-petenteng, merasa dia lebih hebat daripada, ya, lebih kaya dari sisi harta, mungkin lebih berpendidikan, lebih punya jabatan, misalnya gitu, Ustaz, ya. Merendahkan orang tuanya, ya, jangan. Kemudian juga yang paling penting juga mendoakan, mendoakan orang tuanya, ya, sebagaimana orang tua telah merawat, ya, dia sejak kecil, ya, kita doakan orang tua kita. Bahkan doa ini, walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita bisa melakukannya. Kalau taat kan orang tua sudah meninggal, kita nggak bisa taat lagi. Yang pintu untuk dia nggak bisa memerintah lagi kan. Nah, tapi kalau doa, walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita bisa melakukannya. Tetap bisa berbakti. Jadi intinya apa? Intinya dalam Islam ini masing-masing sudah ada kewajiban, sudah ada tugas. Tinggal kita mau menjalankan apa tidak nih? Iya. Kalau dua-duanya mau menjalankan, ya, insya Allah hubungan antara orang tua dengan anak akan harmonis. Tapi kalau dua-duanya nggak mau menjalankan aturan agama Islam, tidak melaksanakan kewajiban dan tugasnya, atau salah satunya, ya, maka, ya, akan terjadi hal-hal yang kita dengar dalam berita atau yang kita baca dalam berita, ya,
percekcokan, ya, ketidakharmonisan, kerenggangan antara orang tua dengan anak. Anak-anak ya. Gitu. Baik Ustaz. Baik. Yang terakhir tadi pertemuan kita tentang antara orang tua dan anak ini Ustaz. Siap. Jadi dengan maraknya situasi-situasi atau peristiwa-peristiwa yang sangat memprihatinkan ya terkait hubungan anak dengan orang tuanya, kira-kira pelajaran apa Ustaz yang bisa diambil? Mudah-mudahan ini bisa jadi pembelajaran bagi kita semua, tidak terjadi di keluarga kita, gitu ya, baik sebagai anak maupun sebagai orang tua. Tafadhol Ustaz. Ya, mungkin pelajaran pentingnya ini harus menjadi muhasabah bagi kita semuanya, introspeksi diri bagi kita semuanya, Ya. Bahwa kita ini manusia biasa. Manusia biasa, tidak ada yang bisa menjadikan anak kita anak yang soleh kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Oleh karenanya mungkin pelajaran penting bagi kita adalah jangan kita merasa hebat dengan diri kita. Ya, mungkin kita sudah merasa menafkahi anak kita, sudah merasa mendidik dan menyekolahkan dia, ya. Tapi tidak cukup sampai di situ saja. Ya, kenapa? Karena yang menjadikan anak kita anak yang soleh adalah Allah SWT. Maka kita saling mendoakan. Orang tua mendoakan anak. Ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, jadikan istri kami, anak-anak kami sebagai penyejuk mata. Begitu juga seorang anak. Kadang anaknya baik, orang tuanya yang nggak baik. Kadang orang tuanya baik, anaknya yang nggak baik. Ya, maka saling mendoakan. Karena tidak ada yang menjadikan orang tua kita baik, tidak ada yang bisa menjadikan anak kita baik kecuali hanya Allah SWT. Makanya salah satu yang dianjurkan oleh Islam juga, bagaimana anak mendoakan orang tua. Awaladin solihin yad'ulahu, anak yang soleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Gitu. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Selama ini banyak orang hanya mengandalkan kehebatan parentingnya, ya, ilmu parenting, tapi tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bersandar kepada yang menciptakan ya Allah. Ya. Yang kedua, kita harus juga tadi ya mengevaluasi sudahkah kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhasabah tadi juga ya. Jadi kita muhasabah tentang kita sebagai orang tua sudah belum menjalankan aturan agama Islam sebagai orang tua. Sebagai anak sudah belum kita menjalankan kewajiban kita sebagai anak gitu. Nah, ini perlu pelajaran penting juga bagi kita. Karena kalau kita tidak menjalankan aturan agama, ya udah pasti itu terjadi konflik, terjadi pertikaian, perselisihan. Nah, itu sudah pasti. Makanya kalau kita pingin hubungan antara orang tua dengan anak itu baik, ya berarti perbaiki juga hubungan kita dengan Allah SWT. Perbaiki juga kita, koreksi diri kita. Kita sudah belum mengikuti aturan agama Allah SWT. Begitu. Kemudian yang ketiga mungkin pelajarannya adalah saatnya bagi kita untuk kembali kepada agama Islam ya. Ya, kita perlu belajar lagi tentang bagaimana cara mendidik anak yang baik. Ya, begitu juga sebagai anak kita perlu belajar lagi bagaimana akhlak seorang anak kepada orang tua. Ya, karena kalau kita itu cuma hanya belajar umum saja, belajar dunia saja, tidak belajar agama Islam, maka yang terjadi adalah kita akan menjadi orang-orang yang keras hati kita, rusak akhlak kita. Ya, kita akan menjadi orang tua yang durhaka, kita juga akan menjadi anak yang durhaka. Kenapa? Karena kita tidak berhias dengan ilmu agama. Nah, ini penting juga. Jangan sampai kita sebagai orang tua hanya yang penting kan saya sudah menyekolahkan dia sampai S1, S2, S3, tapi hanya dunia. Dia tidak mendidiknya dengan pendidikan agama. Begitu. Jadi yang paling penting ini bagaimana kita pendidikan agamanya ini yang paling penting. Ya. Nah, kemudian mungkin pelajaran penting dari semua ini ya, bahwa orang tua, anak itu kan ujian. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang tua mungkin sebagiannya ada yang dikasih anak,
ada yang nggak dikasih anak. Ya, pasangan suami istri ada Ya. yang belum dikaruniai anak bahkan sampai Betul, usia ada yang yang senja. pengennya anaknya laki, nggak taunya dikasih Perempuan, cewek. betul. Ustaz. Ada yang pengennya cewek, ternyata laki. Ya, ada yang udah lama nikah tapi misalkan belum dikasih, macam-macam. Dan ujian orang macam-macam. Ada yang diuji dengan keluarganya, ada yang diuji dengan ekonominya, ada yang diuji dengan kesehatannya. Dan inilah dunia. Dunia ini pada hakikatnya adalah ujian. Ujian. Ya, kita kadang diuji oleh Allah SWT dengan anak kita, kita kadang diuji dengan orang tua kita. Ya, makanya kalau kita pengen nggak mendapatkan ujian, ya nanti di surga. Bukan di dunia tempatnya. Kalau Ustaz. di dunia memang ini ujian. Ya. Ini ujian bagi kita. Apakah kita sabar atau tidak? Apakah kita menjalankan aturan Allah Subhanahu Wa Taala atau tidak? Maka pelajaran penting dari semua ini kita mengingatkan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang lulus ya menghadapi ujian, baik ujian menghadapi anak ataupun ujian menghadapi orang tua. Jangan cuma lulus ujian sekolah saja, tapi dia tidak lulus menghadapi ujian kehidupan. Ya, karena orang kadang diuji dengan anaknya. Mungkin dia secara pendidikan parenting bagus, tapi ketika dalam kehidupan kenyataan belum tentu dia lulus. Begitu juga seorang anak, mungkin dia cerdas di sekolah, tapi ketika diuji dengan orang tuanya yang tidak sesuai dengan harapan dia, belum tentu. Banyak sekarang anak-anak malah bongkar aib orang tuanya sendiri, nyerang orang tuanya sendiri, tidak beradab kepada orang tuanya. Ya, nah ini kan berarti dia tidak lulus ujian terhadap orang tuanya. Ya. Jadi orang tua kita, istri kita, suami kita, anak kita, hakikatnya adalah ujian. Menebar dakwah, meraih surga.